Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, hadirin pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tak akan pernah habis cerita tentang Rasulullah. Berbicara kita tentang akhlak Nabi Muhammad, maka tak akan ada pernah habis kata-kata untuk mengungkapkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik Mi'raj, ketika perjalanan Isra dari Makkah Masjidil Aqsa, ditemanin oleh Jibril alaihi salam naik ke Sidratul Muntaha, masih ditemanin oleh Jibril, tapi tiba di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad hendak berjumpa dengan Allah, tapi malaikat Jibril tak sanggup untuk menemani beliau. Kenapa? Karena kalau malaikat Jibril tetap naik ke atas, maka hancur lebur badan malaikat Jibril. Bayangkan, sekelas malaikat Jibril alaihi salam tak mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diciptakan dari cahayanya Allah, nur Allah ada pada tubuh Rasulullah, lalu beliau bisa berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Nabi Muhammad menjadi mulia? Apa yang menyebabkan Rasulullah menjadi mulia? Semata-mata hanya karena akhlak yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena akhlak beliau yang mulia, Nabi Muhammad terkenal di seluruh dunia. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah sungguh luar biasa hebatnya. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi ini, kata Rasulullah, semata-mata untuk membenahi akhlak manusia. Berbicara kita tentang akhlak Rasulullah, maka tak akan ada habis kata-kata untuk mengungkapkan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah berkata, di antara akhlak Nabi itu yang mulia, Nabi itu wajhun min basyitun, mukanya selalu tersenyum melihat siapa saja, meskipun sama orang yang tidak suka terhadap dirinya. Yang kedua, di antara akhlak Nabi itu yang mulia apa? Lisanun afifun. Nabi itu selalu berkata lembut, tidak pernah berkata kasar, meskipun sama orang yang sudah menyakitinya. Yang ketiga, di antara akhlak Nabi itu yang mulia, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi itu qalbun rahimun, hatinya penyayang, meskipun sama orang yang sudah melukai hidupnya. Hadirin pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad itu, kalau kita berbicara tentang uswatun hasanahnya, tentang kemuliaan Rasulullah, maka tak akan pernah selesai cerita untuk menceritakan beliau. Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya Nabi yang cintanya kepada umatnya cinta mati. Apa bukti cinta mati Rasulullah kepada umatnya? Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, sempat diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Sempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga, dinikmati indahnya surga oleh Rasulullah. Tapi sampainya di dalam surga, Nabi Muhammad bergegas ingin keluar dari surga. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad,
Kenapa engkau segera ingin keluar dari surga? Kenapa engkau tidak menikmati indahnya surga terlebih dahulu? Lalu apa jawab Rasulullah? Begini jawab Nabi Muhammad. Ya Allah, aku tidak akan kembali ke tempat ini ya Allah, sebelum engkau berjanji kepadaku untuk membawa seluruh umatku masuk ke dalam syurgamu. Subhanallah. Begitulah cintanya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Nabi Muhammad sudah masuk ke dalam surga. Sampai di dalam surga, dia masih ingat kepada kita umatnya. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.